Episode ini dibuka dengan Teresa mengembalikan kalung tunangan pemberian Craig O'Loughlin kepada Van Pelt. Kasusnya sudah selesai dan Van Pelt bebas melakukan apapun dengan kalung itu. Kemudian, Cho, Van Pelt, dan Jane menuju rumah Gabriel Porchetto, seorang pemimpin mafia yang sedang sekarat karena kanker ginjal. Putra sulungnya, Gabriel Porchetto Jr., telah ditembak di bak mandi air panas di pesta yang ia dan adiknya adakan. Terdapat pagar yang mengelilingi rumah ini, dan ditemukan jejak kaki yang tampaknya pelaku masuk dari sana. Mereka lalu menemui Sergio, adik Gabriel Jr., dan Curtis Ned, pengawal keluarga Porchetto. Saat kejadian, Sergio dan Curtis sedang berada di dalam. Sempat melihat Gabriel Jr. pergi bersama wanita dan disusul suara tembakan tidak lama setelahnya. Curtis sempat beradu tembak dengan pelaku, tapi pelaku kabur dan Curtis tidak melihat wajah pelaku. White guy, jacket, baseball cap. Sekarang tim menemui wanita PSK yang terakhir bersama Gabriel Jr. bernama Jan Pen. Awalnya, dia mengatakan berlari ketakutan saat suara tembakan terdengar. Tapi Jen yakin Jan Pen berbohong. Ia melihat pelaku dari dekat tapi takut lebih jauh terlibat. Jadi Van Pelt akan membawanya ke CBI sedangkan Cho dan Jen akan tetap di sini. Saat di perjalanan, Van Pelt berhenti dan mencoba memutuskan apakah jalur kiri atau kanan yang akan membawanya kembali ke CBI. Karena ragu, ia melihat peta. Saat itulah sebuah mobil yang lebih besar lewat dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Tiba-tiba, pengemudinya menembak kaca depan. Van Pelt segera pergi. Semuanya baik-baik saja sampai mobil Van Pelt berputar dan menabrak pepohonan. Van Pelt yang belum pulih dari kecelakaan itu harus mengejar Jan Pen yang mencoba kabur. Setelah tertangkap, ia memborgolnya. Untuk menghindari pria tadi, Van Pelt memutuskan untuk melewati hutan tanpa tahu arah yang tepat, ditambah sinyal ponsel tidak ada. Kembali ke CBI, Rigsby panik atas hilangnya Van Pelt. Ia ingin menemukannya sendiri. Namun, Luther mengatakan mereka harus fokus pada kasus ini karena sudah ada tim pencari yang sedang bekerja. Teresa setuju dan fokus pada kasus Gabriel Jr. Let's focus on what we can do. Peluru yang ditembakkan ditemukan juga di luar pagar pembatas. Teresa memerintahkan Rigsby dan Cho untuk menyusuri tempat-tempat di sepanjang jalan menuju tempat Gabriel yang mungkin pelaku pernah singgah di suatu tempat. Setelahnya, Teresa dan Jane menemui Gabriel Porchetto Senior. Sampai di sana, Gabriel menduga Zetas, kelompok mafia saingannya yang diketuai oleh Julio Iglesias, mungkin telah membunuh putranya. Ketika keluar, Rigsby menelpon untuk memberitahu kalau Gabriel Jr. menjual narkoba sampai ke kawasan The Zetas. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa Gabriel Jr. dibunuh. Setelah telepon dimatikan, Sarah menghampiri Rigsby untuk makan siang. Rigsby terlihat khawatir tentang hilangnya Van Pelt sehingga dia terlihat mengabaikan Sarah. Beberapa waktu kemudian, unit narkotika mendapat salah satu anggota The Zetas bernama Luis Osorio. Jane lebih dulu menemui Luis. Karena percuma menginterogasi anggota mafia, jadi Jane melakukan hipnotis dengan mengalihkan perhatian Luis dengan permainan kartu. Sampai di mana Luis terhipnotis. Dia mengatakan bahwa The Zetas tidak punya alasan untuk membunuh Gabriel Jr. Man was all talk. Good to know. Sekarang pindah ke Van Pelt. Ia tanpa sadar mulai berhalusinasi dengan melihat hantu Craig O'Loughlin. Hey, Grace. Van Pelt tahu O'Loughlin tidak nyata dan bertanya-tanya apa yang diinginkan O'Loughlin. O'Loughlin sendiri juga tidak tahu, karena ia hanyalah bagian dari imajinasi Van Pelt. Van Pelt mencoba mengabaikan imajinasi tadi dan berjalan kembali. Ketika Jan Pen terjatuh, Van Pelt memilih melepas borgolnya.
Kembali ke CBI, Risby mendapat rekaman video dari seorang profesor yang sedang melakukan penelitian di sekitar TKP. Dia sempat merekam sebuah mobil yang baru keluar dekat dari TKP pasca kematian Gabriel Junior. Dan berkat bantuan FBI, pemindaian wajah pengemudi dikenali seorang pria bernama Rainer Marquette yang memiliki catatan kriminal yang banyak. See if you can find out anything else about him and send that picture to the county sheriff's office. Masuk sebentar di malam hari di sisi Van Pelt. Dia berbicara dengan O'Loughlin tentang bagaimana Van Pelt tidak melihat sisi jahat dari O'Loughlin sebelumnya. O'Loughlin hanya mengatakan sebenarnya Van Pelt bisa melihat itu andai sedikit membuka matanya. Open your eyes a little bit, Grace. Gotta open them all the way if you want to see the truth of things. Esoknya, Jane menemui Gabriel senior. Karena Gabriel menderita kanker ginjal, dia tidak diperbolehkan minum alkohol. Tapi Jane tahu Gabriel tetap menyimpan vodkanya. Jadi dengan sedikit dorongan, Jane menghasut Gabriel untuk meminum vodka. Gabriel pun minum, dan efeknya langsung muncul, membuat Gabriel pingsan. Jane dengan cepat menyelipkan bola squash di ketiak Gabriel, lalu memanggil orang-orang di rumah. Mereka mengecek dan menyadari Gabriel tidak bernafas dan jantungnya tidak berdetak, membuat mereka harus membawa Gabriel ke rumah sakit. Setelahnya di rumah sakit, Jane menjelaskan kepada Teresa kalau Gabriel belum mati, dan ini hanyalah bagian dari rencananya. Jane berpikir pelaku merencanakan sesuatu dalam keluarga Porchetto tentang penyerahan kekuasaan ketika Gabriel senior mati. Tapi Gabriel junior nampaknya ingin memulai perang dengan The Zetas yang bisa menghancurkan keluarga Porchetto sebelum pelaku berhasil berkuasa. Itu sebabnya pelaku membunuh Gabriel junior. Jadi dengan berpura-pura membuat Gabriel telah meninggal, pelaku akan menampakkan diri. Won't the doctors figure out he's not dead? Figuring it out now, that's why we have to work fast. Maka itu Jane berdiri jauh dari keluarga Porchetto. Dia ingin menemui dokter yang merawat Gabriel, membuat dokter itu tidak menemui keluarga duka. Setelah pembicaraan panjang antara Jane dengan dokter, keluarga Porchetto menghampiri Teresa dan Jane untuk menanyakan bagaimana hasil Gabriel. Teresa pun mengatakan kalau Gabriel senior telah meninggal. Sergio lalu memarahi Jane karena Jane lah orang yang terakhir yang menemui ayahnya. Kekesalannya dihentikan oleh Curtis yang membuat bingung Sergio karena sekarang Sergio lah pemimpin Porchetto. Curtis mengatakan tidak. Yang berkuasa sekarang adalah dirinya. Ternyata Curtis telah melobi semua anggota dan setuju Curtis akan menggantikan Gabriel. Karena dia mengaku begitu, Teresa meminta Curtis untuk berbicara dengan CBI. Dia dibawa ke depan ruangan Gabriel dirawat. Dan Curtis sangat terkejut, ternyata Gabriel masih hidup. Tiba-tiba sifat arogannya berubah menjadi baik dan bersyukur Gabriel masih hidup. He's alive. That's great. Hal itu tidak bisa menghindari Jane untuk mengatakan Curtis adalah pelaku pembunuhan Gabriel Junior. Curtis meminta bukti, tapi Teresa mengatakan tidak perlu. CBI tinggal memberitahu Gabriel senior tentang sabotase kepemimpinan yang dilakukan Curtis, maka hidup Curtis akan berakhir. Curtis yang takut akhirnya mengungkap semuanya. Sekaligus Teresa meminta lokasi di mana Rainer Marquette berada yang diyakini sedang mengincar Van Pelt. Setelahnya, lokasi Rainer didapat. Risby dalam perjalanan menuju ke sana. Sedangkan di sisi Van Pelt, dia mendapati kalau Rainer menemukannya. Adu tembak pun terjadi dan Van Pelt berhasil menembak Rainer. Dia sempat menyangka selesai, sampai O'Loughlin mengingatkan Van Pelt untuk menghindar. Peringatan itu didengar Van Pelt dan dia berhasil mengelak dari serangan Janpen dari belakang. Van Pelt pun kembali memborgol Janpen dan O'Loughlin menganggap sudah menebus dosanya kepada Van Pelt. Sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Bye, Grace. Look after yourself. Bersamaan dengan kepergian hantu O'Loughlin, Risby bersama tim pencari berhasil menemukan Van Pelt. Pindahlah ke ruangan interogasi. Cho menawarkan Janpen untuk menceritakan proses pembunuhan Gabriel Junior untuk menghindari hukuman mati. Janpen pun tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia dan Rainer sebenarnya adalah satu tim. Tugas Janpen adalah mendekati Gabriel Junior.
Di dalam kolam renang, dia menembak Gabriel Junior dan pistol itu sudah disiapkan oleh Curtis. Lalu Curtis membawa pistol itu ke pagar pembatas, tempat Rainer menunggu di sana. Mereka menembak beberapa peluru agar terkesan pelaku berasal dari luar. John Penn tidak tahu hal menakutkan apa yang terjadi apabila Gabriel Senior tahu siapa dalang di balik semua ini. He was terrified old man Porchetta would find out he was behind it. Dan kasus selesai. Setelah John Penn dibawa ke sel penjara, Risby mendatangi Van Pelt. Sebagai mantan dan orang yang paling mengkhawatirkan Van Pelt, dia langsung memeluknya. Namun Sarah muncul di tengah mereka berpelukan. Van Pelt pun meninggalkan mereka berdua. Dan ketika mereka menuju lift untuk pergi makan malam, Sarah mengabarkan kabar besar kepada Risby kalau ia telah hamil. I'm pregnant. Scene penutup di sisi Van Pelt yang berada di meja kerjanya. Sambil memegangi kalung O'Loughlin, dia berbicara kepada Jane tentang pengalamannya bertemu hantu O'Loughlin dan meminta saran apakah ia harus menyimpan atau membuang kalung itu. Well, I think that's your call, Grace. Don't you? Setelah Jane pergi, Van Pelt memilih untuk mengalungkan kalung itu pada pot bunga kecil di mejanya.